Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomods. Kali ini kami sudah bersama Honda Vario 160. Yang pasti udah pada tahu juga ini motor siapa. Ini adalah motor Bang Den Dimas dan kami mau bahas apa aja modifikasinya di Vario ini karena kelihatannya tampilannya berubah banget dari versi standar dan ada yang menarik juga karena di depan udah ada tanda tangannya Paul Espargaro dan kita bakal tanya juga ceritanya gimana. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian. Selamat menonton. Oke nih, sekarang kita udah ketemu sama Bang Den Dimas langsung halo. Sebagai yang punya motor. Apa kabar Bang? Baik dong. Oke. Thank you loh udah jauh-jauh mau kesini. Saya nih yang makasih udah diizinin buat nge-review Honda Vario 160-nya. Iya. Oke Bang, sebelum bahas modifikasinya nih, mau tahu kenapa sih pilih Vario 160? Kenapa pilih Vario 160? Sebenarnya lebih ke arah motor yang bisa kepake harian sih. Oh, gitu oke. kan. Kebetulan aku juga ada channel YouTube kan, terus kadang-kadang kita juga butuh motor yang emang buat jadi kamera bike. Kamera bike. Terus ini jadi dipakai, terus kadang-kadang kalau butuh beli apa, kemana, dan sebagainya. Motornya versatile lah. Oh, oke. Kalau buat bapak-bapak di rumah bisa bawa galon Pak. Bawa galon, betul. Itu penting sekali. Paling kepake lah motor ini, kira-kira begitu. Jadi lebih ke utilitasnya juga ya? Benar, lebih ke utilitas, terus desainnya juga oke, kan cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Iya, betul. Gitu Jauh. kan, double disc brake. Oke lah menurutku dengan harga segitu oke lah motornya. Nah, kalau secara konsep modifikasi tuh gimana sih Bang? Sebenarnya kalau secara konsep modifikasi, aku tuh pengen motor ini tuh modifikasi berbudget SMA atau mahasiswa lah. Oh. Mungkin emang ada sih di sini yang bilang, mahasiswa kok modifannya lumayan gitu. Lumayan. Tenang dulu. Sekitaran sini itu kalau anak-anak SMA biasanya modifannya lebih parah daripada aku. Betul sih, iya. Jadi, sampai ekstrim banget kadang. Ekstrim banget kan, kadang-kadang aku juga bingung gitu. Nah ini akhirnya aku budgetin nih kira-kira kalau orang mau modif 1 juta sampai 1,5 juta atau 2 juta per bulan. 1 juta per bulan. Gitu. Oh, kira-kira oke. bisa jadi seperti inilah. Betul. Gitu. Nah, kalau livery ini emang ngikutin Repsol atau? Liver ini jujur kan motor ini tuh keluar deket-deket MotoGP tuh. Iya, Waktu yang Mandalika betul. kan. Terus terinspirasi dari situ. Ya udah deh kayaknya lucu juga ya gitu. Kemarin ini kan Vario 160 tuh waktu baru keluar tuh warnanya warna kalem semua lah. Oh iya, Putih, merah. hitam, merah, doff atau Doff. itu ya udah gitu doang. Iya. Nggak ada yang Polos kinclong ya. gitu kan. Akhirnya bikin ini deh. Minta tolong Ateng waktu itu bikin yang seperti ini. Sama orang udah beberapa kali dikira, "Mas, oh ada ya Honda yang jualan?" Oh, dikira bawaan dari Dikira bawaan Hondanya. dari Hondanya. Nggak apa Ternyata nih, cat sendiri. udah beda sendiri ya. Iya, ternyata Honda kayaknya harus bisa sih jualannya kayak gini. Soalnya banyak yang tertarik kayaknya ya. Banyak banget yang tertarik ternyata. Iya. Nah, ini di depan ada tanda tangannya Nah. Paul Espargaro. Gimana nih ceritanya nih? Paul Espargaro. Jadi ini ceritanya adalah waktu itu kan WSBK tuh sebelum MotoGP tuh. Iya, betul. Kan aku datang tuh. Aku tuh lihat wah banyak banget ternyata orang tuh apa ya ada yang bawa helm, bawa tapa ditandatanganin gitu kan. Ditandatanganin. Dari situ aku berpikir, oke ntar MotoGP gua harus bawa sesuatu nih. Akhirnya? Pas banget motornya udah jadi, ya kan sebelum MotoGP ini aku lepas nih bagian depan ini. Oh, ini dilepas? Dilepas. Dibawa ke? Dibawa itu selama MotoGP itu kan lebih kan ukurannya gede tuh Mas. Iya, betul. Di tasku tuh nggak muat. Jadi muncul-muncul terus gitu loh. Orang tuh, lu bawa apaan sih gitu? Lu bawa apaan sih? Tenang, buat ditandatanganin. Ditandatanganin. Akhirnya kesampaian. Akhirnya kesampaian ngejar Paul. Waktu itu Marquez nggak kekejar karena dia habis crash kan waktu Mandalika jadi bad mood. Pembalap tuh kalau udah crash itu bad mood. Betul. Udah Jadi nggak usah diganggu lah. Waktu itu yang moodnya baik Paul. Yaudah deh Paul. Set. Udah deh. Makanya aku bisa klaim jadi Vario termahal di dunia. Soalnya udah ada tantangannya nih. Yoi, lebih gede. Soalnya yang punya AHM tanda tangannya lebih kecil. Ini Oh iya gede. benar. Iya. Gitu. Oke. Nah, buat modifikasinya nih sekarang. Kalau livery ini cat atau Ini cat, banyak ini yang juga cat. mikir ini dekal, tapi ini
dicat sebenarnya. Jadi ini motor kemarin dibongkar total, motor baru sebulan langsung dibongkar total, dicat. Ya alhamdulillah oke lah, selama ini bertahan. Oke sih. Masih bening juga, gitu. Mungkin kalau lihat tapi Mas, ini kan agak kayak Dove ya. Iya. Yang ini metalik. Iya betul. Itu kesalahanku. Kenapa? Kan ini bisa ditanganin. Itu tuh harus dipernis. Kalau misalkan enggak kan kecuci hilang iya, kan. Iya. Aku belilah pernis. Nggak kebaca kalau itu Dove. Oh, pernis Dove ternyata. Ya, kenapa jadi Dove? Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Daripada sayang tanda tangannya ya. Daripada saya tadi udah dicat, yaudah deh nggak apa-apa deh, Dove deh. Mendingan kayak gitu aja ya. Iya, yaudah deh nggak apa-apa Dove. Gitu, kalau dari delivery. Nah, lanjut nih. Apa aja sih yang udah diubah? Kalau yang udah diubah, jadi kayak aku bilang kan budgetnya kan sebenarnya nggak mau yang mahal-mahal banget nih. Betul. Kalau dari depan mungkin bisa dilihat dari pengereman. Oh iya. Pengereman kita udah pakai Samurai Nissin. Samurai Nissin. Jadi kalau sebenarnya Vario tuh bawaannya udah Nissin kan. Iya, betul. Cuman Samurai Nissin tuh aftermarketnya dari Nissin lah. Nissinnya. Jadi depan itu kalau nggak salah udah lebih besar, potnya juga lebih banyak. Dan sampai ke Master Rem ini juga Samurai Nissin. Nah, itu juga budgetnya nggak semahal itu gitu aja, sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Iya. Nah, menariknya adalah ini nggak usah dicok-cok nih Mas. Oh, batoknya ini nggak usah dicok ya? Nggak usah. Jadi biasanya orang kan ganti, ini kan lebih gede dari bawahnya, harus cok-cok kan. Harus cok-cok biasanya. Ini ternyata tidak. Langsung plug and play. Wih, mantap Jadi, juga nih. makanya ini kayak nggak ada perubahan aja. Betul. Ini pengeremannya juga yang menurutku jadi lebih enak Lebih gitu. enak sih, Terus terlihat lebih racing look aja. Iya, betul. Gitu kan. Apalagi tabungan udah misah gitu kan. Tabung bisa gitu. Nah, yang sebelah kiri sayangnya belum ada. Jadi ini motor kan Vario 160 tuh pertama kali Vario double disc brake. Iya, betul. Nah, kendala dengan motor baru banget itu adalah pas modifikasinya sebenarnya belum terlalu banyak ininya, partnya. Jadi ini akhirnya sebelah kiri belum ada nih. Belum ada ya. Kalau yang Samurai ini sini. Jadi belum di-upgrade pengereman belakang, makanya belum di-upgrade apa-apa. Pelek juga belum upgrade apa-apa karena ya belum ada. Belum ada. Kita masih nunggu berapa bulan dulu baru ada nanti. Terus hand grip. Aku ganti pakai bikin aku sendiri si Buryamcher ini. Oh iya. Jadi kiri kanan kita ganti. Ada karpet dasar ini dari Hayadesu. Oh iya tuh, karpetnya udah Ini Hayadesu. lebih ke arah, karena aku kalau ngeliat motor-motor Matic tuh bawahnya pasti kan cepat rusak kan. Iya betul. Injuk-injuk apa-apa. Ini kemarin yang udah bentukannya udah pas, yaudah deh pakai itu aja. Kemudian kalau ke belakang sini knalpot. Nah, ini knalpot pakai yang WRX Silent Racing istilahnya. Oh, WRX Silent Racing. Jadi emang kepengen bikin motor ini tuh apa ya? Knalpotnya nggak usah terlalu kencang lah. Oh, jadi masih ada nuansa racingnya tapi nggak adem, berisik, nggak ngeganggu gitu. Iya. Dan ternyata setelah dipakai performance-nya juga oke. Nambah ya. Nambah lah, lebih padat gitu tarikannya. Kemudian suspensi juga udah aku ganti. Suspensi belakang. Karena Vario 160 ini salah satu kekurangannya menurutku adalah motornya kalau dipakai sendiri itu agak keras sebenarnya. Agak keras, betul. Nah, jadi aku coba ganti pakai ini tuh pakai KTC. Yang sebenarnya untuk Vario sebelumnya. Oh, buat Vario 150. Sebenarnya, karena aku bilang tadi kan baru banget nih motor. Baru banget, jarang lah part modifikasinya. Part itu belum ada gitu. Tapi sebenarnya bisa pakai 150 langsung dan tabung atas nggak perlu coak. Nggak perlu coak? Nggak. Jadi bodinya aman tuh ya? Aman. Jadi ini lumayan kaget juga. Wah, ternyata nggak perlu coak loh, langsung bisa dipasang gitu. Menarik nih. Ini dengan harga kalau nggak salah nggak nyampe sejuta. Nggak nyampe sejuta emang. Tapi settingannya udah banyak mas. Oh, udah full adjustable ya? Jadi for the price aku pikir oke lah. Oke. Gitu. Terus ternyata pas dipakai juga bikin lebih empuk lebih gitu. Cuman ya? emang aku masih penasaran karena motor ini jadi belum empuk banget. Oh, oke. Karena sepertinya harus ganti jok. Oh, joknya. Joknya harus ini agak sedikit keras. Sih. Ini masih bawaan ya? Masih bawaan. Masih bawaan, iya emang masih bawaannya. Jadi PR berikutnya motor ini adalah gimana caranya bikin motor ini lebih empuk joknya. Lebih empuk joknya. Iya. Berarti itu udah project ke depan lah ya? Project ke depannya gimana caranya bikin motor ini lebih empuk lagi. Lebih empuk gitu.
Ternyata sebenarnya kalau boncengan lebih enak, Mas. Kenapa? Nggak tahu, aku juga bingung. Aku juga mikir Emang akhirnya, gitu ya? jangan-jangan nih insinyurnya Honda bikin motor ini mungkin buat boncengan. Buat boncengan mungkin. Karena kalau boncengan jadi enak nih. Iya, iya, iya. Tapi pas sendirian, jadi kalau jomblo tuh mungkin agak kasihan ya motornya. Gitu. Udah sendiri keras lagi. Makanya, yang sabar ya jomblo kalau pakai Sabar. Vario 160 ini. Terus habis itu yang udah dimodif di bagian dalam, Mas. Di mesin berarti? Betul, di mesin. Di mesin sama di kalau anak Matic kirian, Kirian lah ya ngomongnya. CVT. CVT, betul. Nah, ini juga aku kaget banget, Mas, karena aku baru kali ini istilahnya ngemodif motor Matic. Iya, Biasanya kan aku ngemodif motor yang laki lah. iya betul. Motor Ninja apa dan sebagainya. Nah, ternyata main kirian aja kemarin itu bisa apa ya? Efisiensi power delivery-nya itu lebih bagus. Dengan budget cuman berapa ratus ribu gitu. Apa aja tuh yang diubah di kirian? Roller di dalam. Roller, Jadi rollernya diganti yang beratnya di mix gitu. Kemudian derajat mangkok ya kayaknya. Puli. Derajat pulinya. Derajat pulinya diganti jadi 13,8 atau sekian gitu. Oke. Ada hitungannya kan. Itu kemarin di dyno nambah tuh. Nambah powernya nambah. Terus habis itu kita remap. Oh, dari remap berarti ya cunya? Udah, jadi pertama standar knalpot dyno. Terus di kirian dyno itu nambah sekitar 1 atau 2. Oh, lumayan. Lumayan banget sebenarnya. Terus habis itu baru main remap. Remap, Ecu itu juga sebuah modifikasi yang menurutku worth it sih. Karena biayanya nggak nyampe sejuta kalau nggak salah. Di mana, Mas? Di bengkel di Bekasi namanya MMS. Oh, Mahendra. Mahendra. Oh, oke. Ya, kebetulan udah kenal lama. Terus di situ juga ada mesin dyno, jadi bisa langsung dibuktikin. Cuman colok ya 10 menit doang, Mas. 10 menit doang tuh nge-remap-nya? Iya, selek. Ditinggal 10 menit, makan mie bentar, cabut lagi, dyno lagi. Nambah lagi tuh 1 atau 2 HP. Wah, lumayan berarti ya peningkatannya udahan ya? Jadi lumayan, Mas. Jadi waktu itu kita bawa ke sana standar dengan knalpot yang udah ini aja. Di dyno kan, itu cuma dapat 12 kalau nggak salah. Di kirian, di remap, terus habis itu kita tambahin BRQ juga. Lumayan jadi sekitar 15 kalau nggak salah. Jadi 15 horsepower? Jadi 15 horsepower bisa lebih kebaca di dynonya. Jadi karena sebenarnya kan kalau dari CVT-nya aja kan dia sebenarnya tidak nambah horsepower. Iya, betul. Tapi kan hanya lebih efisien kan. Nah, itu udah nambah. Oke. Jadi ini total sekarang ya bentukannya standar lah ya. Tapi powernya udah lebih lumayan. Tapi power lebih lumayan ya. Tapi satu pertanyaan nih, Mas, kan kalau Vario 160 peningkatannya dari yang sebelumnya udah lumayan banget. Kenapa masih di modif tenaga ya? Apakah emang kurang rasanya atau? Kalau ditanya kurang, sejujurnya sebenarnya enggak sih, Mas. Enggak. Gitu karena ya kalau misalnya kita yang pakai motor ini setiap hari buat kantor, buat wirawiri gitu ya, sebenarnya itu cukup banget standar. Cukup banget. Tapi kemarin aku lebih ke arah penasaran sih. Penasaran. Bisa nggak sih gitu, maksudnya dengan modif di area CVT dan di area remap yang nggak nyampe 2 juta gitu ya. Itu bisa sejauh apa sih, Sejauh apa? Oh, jadi maksimalin yang ada dulu gitu ya? Dan ternyata dengan budget, ya itu sekitar 1 juta 2 jutaan, main CVT, main remap, di dynonya kebaca naik sekitar 2-3 HP kan. 2-3 HP di motor yang 12 HP kan lumayan banget. Lumayan, iya. Kalau misalnya kita Ninja yang HP-nya 50, nambah 1 atau nambah 2 mungkin nggak terlalu berasa. Iya. Tapi di motor 12 HP nambah segitu, wah oke banget. Oke banget ya. Iya. Oke deh. Lebih ke arah situ sih kemarin. Udah berarti udah total semua ya? Kalau modifan sejauh ini baru itu, Baru Mas. itu. Gitu. Ke depan paling si jok ini ya? Depan si jok sama pelek. Oh, pelek. Mau diapain peleknya? Peleknya pengen aku ganti sebenarnya yang racing. Cuma itu belum ada sampai sekarang. Iya sih, betul. Karena belum ada. Kendalanya di situ Vario 160 nih. Kalau mau nungguin parts yang bener-bener baru Vario 160, mesti sabar menanti. Kalau enggak ya di PNP-in sendiri tuh biasanya. Kalau nggak di PNP sendiri, cuman biasanya perlu penyesuaian kan. Penyesuaian, betul. Kalau aku sih kalau bisa sebisa mungkin plug and play lah. Plug and play. Iya. Siap.
Oke, itu aja berarti modifikasinya ya? Sejauh ini baru itu, Mas. Kalau ngerjain berapa lama kira-kira kemarin? Ngerjain sebenarnya kemarin itu sebenarnya sih kalau misalkan semua parts sudah ada mah cepat. Cepat. Cuman kan aku kemarin mencoba mengikuti mahasiswa atau itu yang Oke. sebulan 2 juta. Jadi akhirnya kemarin beberapa bulan tuh sekitar 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan ya? Jadi bulan pertama ngecat, bulan berikutnya kalau nggak salah kemarin sebulan berikutnya knalpot, berikutnya remap, baru rem gitu. Nah kalau total modif ada nggak kisaran mungkin harga? Modif kita coba hitung kali ya. Knalpot let's say 1 juta kan itu. Iya. Shock breaker belakang 1 juta. 2 juta. Ya kira-kira udah hampir 2 juta. Livery emang lumayan sih. Livery itu kalau nggak salah sekitar 5. 5. Itu sekitar 7. 7 juta. Remap sama CVT itu 1,5 lah. 8,5 udah. 8,5 sama rem ya kira-kira habis 10 lah. 10 juta ya? 10-11an lah. Ya masih mahasiswa banget sih. Masih mahasiswa dan itu kan dipecah dalam beberapa bulan Berapa kan? bulan, betul. Bukan yang seabrek langsung. Jadi lebih ringan rasanya ngerjainnya. Gitu ya. Itu sih tujuannya biar orang terinspirasi kalau modif itu ya sebenarnya nggak usah mesti kayak parts paling mahal. Betul. Apa menyesuaikan kebutuhan aja sih. Betul. Gitu. Wah seru banget, ternyata Otomods dikasih kesempatan untuk nyobain Honda Vario 160 punya Bang Den Dimas. Motor berlivery Repsol Honda ini tentunya membuat orang-orang langsung pada ngeliatin deh di jalanan. Sekarang kita cobain ya gimana rasa dan performa dari Honda Vario 160 ini. Karena banyak ubahan di bagian mesin, tentu performa jadi perhatian utama nih. Tarikan motor ini sangat responsif dari putaran bawah hingga ke atasnya. Ubahan di CVT dan remap ECU ternyata nggak bohong, karena mampu meningkatkan performa secara nyata. Dari posisi diam, motor memang sedikit gerung sebelum akhirnya roda belakang berputar. Namun ketika kampas ganda telah mencengkram mangkoknya, akselerasi dari Honda Vario 160 ini benar-benar terasa. 0-80 km per jam diraih dengan sangat cepat. Menariknya, tenaga masih terus terisi hingga kecepatan di atas 80 km per jam. Sayangnya karena mencobanya di jalanan umum, lantas nggak bisa mencicipi performanya secara keseluruhan. Namun jika ditarik kesimpulan, performa memang meningkat signifikan daripada versi standarnya loh. Belum lagi knalpot dari WRX memberikan aura racing yang kental namun tidak terlalu bising. Bahkan dari posisi pengendara hampir tidak terdengar tuh suara knalpot racingnya. Dengan performa yang meningkat, pengereman juga ditingkatkan. Impresi pengereman dari Nissin Samurai ini emang nggak bohong deh. Tuas terasa halus menekan kaliper, sementara kaliper menggigit cakram dengan sangat kuat. Sementara suspensi KTC di belakang dapat memberikan pengendalian yang baik, terutama ketika bermanuver. Seperti kata Bang Den, kekurangan dari Honda Vario 160 ini memang memiliki jok yang cukup keras. Meskipun sudah dibantu dengan suspensi dari KTC, ternyata masih kurang membantu kenyamanan jok. Tapi tenang aja, Bang Den kan ada rencana buat ganti jok standar ini agar bisa lebih nyaman lagi nih. Oke, kalau begitu. Makasih banget nih, Bang Den Dimas. Aku yang thank you. Thank you banget. Diizinin review. Sama-sama. Jadi itu dia review Vario 160 punya Bang Den Dimas. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang nyari inspirasi modif buat Vario 160 juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomods. Dan jangan lupa channel Bang Den Dimas. Apa Bang channel? @dendimas kalau di YouTube, kalau Instagramnya Bubur Ayam Racer. Nah, pasti udah pada tahu juga sih. Terima kasih loh. Jangan lupa juga main ke Instagram Otomods di @otomods_ dan website kami di www.otomods.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!